Puji. Selamat malam ya, puji Tuhan untuk kesempatan kita di malam ini dapat berkumpul kembali di ruang Zoom meeting untuk mengadakan persekutuan doa malam ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami saat ini. Tuhan, saat ini kami mau masuk ke dalam perenungan ataupun persekutuan doa yang akan kami panjatkan doa-doa kami malam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan menaikkan sebuah pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Iya, malam ini firman Tuhan akan disampaikan sama Bapak Elpano Christian Sumendap. Untuk waktu kami persilah. Baik, terima kasih Ayohan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk melandasi persekutuan doa kita pada hari ini, untuk melandasi doa-doa yang nanti akan kita
naikkan kepada Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita, kita tundukkan diri kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan boleh menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun dalam ruangan Zoom meeting kami memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami hati yang selalu rindu akan firman-Mu, dan berikan kami pengertian, agar kami juga boleh mengerti, agar kami juga boleh memahami apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu, dan kami boleh tanamkan itu dalam hati kami, dan kami juga boleh berpegang pada perintah-Mu ini, berpegang pada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati kami yang berbicara maupun kami yang mendengar, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya. Kembali selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini kayaknya saya udah lumayan lama nih nggak berkhotbah di persekutuan doa. Jadi ini kayaknya kali pertama setelah sekian lama. Jadi ya senang banget gitu, senang sekali untuk bisa menyampaikan atau membagikan uraian firman Tuhan pada kita semua. Jadi mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan membahas atau kita akan mendalami tentang 10 firman atau ke-10 perintah Allah. Seperti itu ya. Dan pada hari ini kita mengawalinya dengan perintah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya akan share screen dulu. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jadi kita akan membahas perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita akan membahas dan mendalami tentang 10 hukum atau 10 perintah Allah yang nantinya boleh kita mengerti, kita pahami bersama, dan kita boleh pegang ini juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, bahwa hidup kita ini ternyata bukan hidup yang seenaknya, bukan hanya hidup semau kita di dunia ini, tetapi kita ada yang atur, kita ada yang mengatur langkah hidup kita di dalam firman Tuhan. Khususnya kita akan membahas tentang 10 firman. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita buka bersama-sama di Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasalnya 20 ayat 1 sampai 3. Sebetulnya Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tapi kita akan fokus di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi saya bacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini firman yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yang nantinya Musa meneruskan ini kepada bangsa Israel, yang kemudian ini menjadi dasar hukum-hukum atau aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada bangsa Israel untuk menjaga bangsa Israel supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Ya, di dalam kehidupan kita tentu kita sering sekali bertemu dengan yang namanya aturan, bertemu dengan yang namanya hukum seperti itu, atau regulasi seperti itu, yang tujuannya adalah mengatur kita supaya kita tidak berantakan, seperti itu ya. Di lalu lintas misalnya
ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Misalnya ada tanda S terus digaris begitu, artinya kita nggak boleh berhenti di situ. Ya, kalau kita berhenti, bukan hanya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya macet kah, atau mungkin kecelakaan kah, tapi kalau kita melanggar, kita akan dapat hukuman. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada tanda P di garis seperti itu, artinya nggak boleh parkir di situ. Tapi kalau kita parkir di situ, tentu kita akan mendapatkan konsekuensinya. Misalnya kita ditilang kah, atau kita kena denda, atau ada jalan yang ada tanda perbodennya itu kalau kita terobos, tentu kita akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan tilang seperti itu. Apalagi kalau lampu merah, terus kita terobos, tentu itu bukan hanya mendapatkan hukuman, tapi juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa menyebabkan kecelakaan dan lain-lain seperti itu. Dan peraturan itu juga atau hukum itu juga berlaku di tempat di mana kita berada. Misalnya di lingkungan rumah kita, di RT RW kita misalnya ada aturan harus buang sampah, jangan di pinggir jalan, ada tempatnya, ada bak sampahnya yang harus dibuang di situ ya. Kita patuhi peraturan itu, kita patuhi ketetapan yang ada di lingkungan. Di rumah juga sama. Di rumah juga pasti ada hukum, ada peraturan, ada ketetapan yang dibuat oleh kepala keluarga. Misalnya dulu di rumah saya itu peraturannya adalah kalau makan harus di meja makan, nggak boleh makan sambil duduk, itu nggak boleh. Lalu mungkin ada juga aturan-aturan yang misalnya sebelum tidur itu harus cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, sikat gigi dulu baru tidur. Nggak boleh naik kasur kalau misalnya belum cuci kaki, cuci tangan. Itu kan aturan-aturan di mana kita berada tuh pasti ada aturannya. Begitu juga di kantor, misalnya kita bekerja, pasti ada aturannya, pasti ada ketentuannya, dan itu harus kita ikuti, dan itu juga harus kita taati. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu Allah berikan aturan, Allah berikan ketetapan supaya bangsa Israel juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu ya. Jadi hukum itu atau perintah itu, ke-10 firman itu ditetapkan dalam dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Dan juga bisa kita lihat juga di Ulangan pasalnya ke-5 ayat 1 sampai 21 seperti itu. Nah, 10 perintah Tuhan ini itu ketetapan kepada bangsa Israel untuk mendengar dan berpegang pada Allah. Jadi ini adalah latar belakangnya kenapa Tuhan memberikan ketetapan ini. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai segala bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ini perkataan Tuhan, perkataan Allah kepada Musa, yang nantinya akan diteruskan Musa kepada bangsa Israel. Seperti itu. Jadi ada alasannya juga kenapa Tuhan menetapkan ini, karena sebelumnya Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. 10 firman ini atau 10 perintah ini adalah perintah Allah yang menyertai bangsa Israel. Keluaran 19 ayat 4 ya, kita bisa lihat di sana. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi ini adalah perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Perintah Allah yang mana? Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang satu-satunya Allah yang mampu, yang memang tidak ada Allah lain seperti itu yang bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir selain Allah seperti itu ya. Lalu ini perbuatan Allah atas bangsa Israel. Dasarnya atau latar belakangnya karena ini merupakan perbuatan Allah atau Allah yang ada bersama-sama dengan bangsa Israel itu menyertai bangsa Israel. Kita lihat perbuatan Allah atas bangsa Israel. Yang pertama, kemenangan melawan orang Amalek di Kejadian 17 ayat 8 sampai 16. Kemenangan melawan orang Amalek.
bangsa Israel yang tadinya adalah budak selama bertahun-tahun, ratusan tahun menjadi budak, kemudian keluar dari tanah Mesir, nggak punya pengalaman pengalaman sama sekali dalam hal berperang, tapi mereka harus melawan orang Amalek. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ada cerita Musa yang harus mengangkat kedua tangannya ketika bangsa Israel sedang berperang melawan orang Amalek. Kalau tangannya Musa turun, bangsa Israel kalah. Tapi begitu tangan Musa naik kembali, bangsa Israel menang. Jadi kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek itu adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian di masa dan di Meriba, di mana bangsa Israel itu bersungut-sungut, mereka kehausan membutuhkan air, dan Allah sediakan. Ya, bangsa yang seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena sudah dibebaskan dari penindasan, dibebaskan dari perbudakan, mereka malah bersungut-sungut. Mereka bilang bahwa lebih baik kami di sana, lebih baik kami di Mesir, harusnya kami nggak usah dikeluarkan aja dari Mesir, di sana lebih enak. Ini bangsa yang udah ditolong sama Tuhan, tapi bersungut-sungut. Tapi walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, Allah tetap memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh air, Allah sediakan air. Lalu penyertaan perbuatan Allah atas bangsa Israel juga berkaitan dengan mana, ya. Bangsa Israel juga kembali bersungut-sungut. Bangsa Israel memohon kepada Allah, bukan memohon ya, tapi bangsa Israel menuntut kepada Allah untuk diberikan makan karena mereka kelaparan. Akhirnya Tuhan berikan mana, seperti itu. Lalu di Mara dan di Elim, waktu mereka juga kehausan, ternyata air di sana tuh ternyata pahit, ya. Bersungut-sungut bangsa itu sama bangsa itu kepada Allah. Tapi Allah menunjukkan kembali kuasanya kepada mereka, menunjukkan kembali bahwa Allah menyertai bangsa Israel dengan merubah air itu menjadi manis. Dan kemudian di Elim mereka ketika mereka sampai di Elim, mereka menemukan atau di sana ada 12 mata air dan 7 pohon korma yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan jasmani mereka. Mereka kehausan dan kelaparan, dan Tuhan sediakan itu. Dan lebih dahsyatnya lagi, perbuatan Allah atas bangsa Israel adalah pada waktu mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya, itu adalah perbuatan Allah yang sangat dahsyat, ya, di mana laut terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu dan bisa bebas dari kejaran bangsa Mesir. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau misalnya kita dalami lagi, kita bayangkan bagaimana mujizat itu terjadi, tentu itu adalah satu hal yang dahsyat, satu hal yang mengagumkan, ya. Seharusnya mereka nggak bisa lupa sama kejadian tersebut, dan lebih daripada itu, mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka yang selama ini ditindas di Mesir, mereka keluar dari perbudakan itu, dan itu yang harusnya menjadi dasar mereka, atau mereka terus berpegang pada Allah, dan mereka terus ingat penyertaan atau perbuatan Allah terhadap bangsa Israel. Oleh sebab itu, 10 firman yang kita baca tadi itu diawali dengan ayat 2. Jadi perintah pertama atau firman pertama atau perintah pertama, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi sebelum itu dibuka dengan pernyataan Allah yang bilang bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Allah bukan hanya membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tapi Allah menyertai mereka selama mereka dalam perjalanan di padang gurun. Yang seperti kita tadi sudah bahas, ada mereka melewati Laut Teberau, Laut Teberau terbelah menjadi dua dan mereka bisa lewat. Itu adalah penyertaan Allah ketika mereka di Mara dan di Elim, ketika mereka mendapatkan mana, ketika mereka mendapatkan air untuk mereka minum, dan kemenangan atas orang Amalek sehingga mereka bisa terus bertahan. Itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah penyertaan Allah. Tuhan Allah yang menyertai mereka keluar dari tanah Mesir dan menyertai mereka selama dalam perjalanan. Seperti itu. Jadi itu diawali dengan kalimat itu. Lalu kita masuk, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kita akan dalami bersama. Ada kata jangan di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dari kata jangan. Artinya, ini adalah larangan yang tegas dan jelas. Ya,
larangan yang tegas dan jelas. Ini bukan suatu himbauan, ini bukan satu ajakan, tapi ini adalah larangan yang tegas dan jelas. Jangan. Kalau misalnya kita bilang jangan, ya artinya jangan ya. Kadang-kadang mungkin kita suka iseng juga ya kalau misalnya dibilang jangan tuh kadang-kadang kita suka penasaran. Emang kenapa sih kalau jangan? Emang kenapa kalau dilakukan gitu ya? Sampai ada istilah yang bilang peraturan itu ada untuk dilanggar gitu ya. Menurut saya itu agak-agak nggak masuk akal gitu ya. Ada peraturan tapi kok dibuat untuk melanggar gitu. Jadi buat apa ada aturan gitu ya? Yang namanya aturan harus dipatuhi, harus dituruti gitu ya. Begitu juga dengan hal ini. Jangan. Ada kata jangan di sana artinya ini satu hal yang harus gitu. Harus tidak dilakukan. Itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jangan. Larangan yang tegas dan sangat jelas di situ. Kalau misalnya kita bilang jangan ke sana, ya kita jangan ke sana. Jangan lakukan ini, jangan nyontek misalnya, atau jangan mencuri dan lain-lain. Ya jangan seperti itu. Karena kalau misalnya kita langgar, tentu ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita lakukan apa yang dilarang itu, tentu ada konsekuensinya. Yang nanti mungkin akan dibahas di minggu ke depan. Itu ada membahas tentang konsekuensi apabila kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan di sini adalah larangan yang tegas dan jelas. Kalau sampai ada yang melanggar, ya artinya mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan, dan itu adalah hal yang salah. Apalagi yang memerintahkan ini adalah Allah sendiri. Mungkin kita masih bisa curi-curi lah kalau misalnya yang melarang ini adalah sesama kita, misalnya orang tua kah, atau bos kita, atasan kita mungkin kita bilang jangan lakukan ini atau jangan ini, ya mungkin kita masih bisa langgar-langgar sedikit gitu ya. Mungkin kita masih berani gitu ya, karena yang bikin aturan ini atau bikin larangan ini ya sesama kita gitu. Tapi yang bikin aturan ini, yang bikin larangan ini adalah Allah sendiri. Jadi kalau sampai kita berani untuk melanggar, ya artinya kita melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, ada padamu Allah lain. Jangan, lalu diikuti ada kalimat, ada padamu Allah lain. Jadi jangan ada padamu Allah lain. Artinya, penyembahan hanya tertuju pada satu, yaitu kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya nggak boleh ada Allah lain. Hanya boleh ada satu Allah, yaitu Allah yang memberikan 10 firman ini. Allah Israel, Allah yang menyertai mereka, Allah yang menjaga mereka sampai mereka bisa sampai pada titik ini pada masa itu ya. Jadi penyembahan hanya tertuju pada satu Allah, nggak boleh ada Allah lain. Ini juga berkaitan dengan kebudayaan di Mesir, di mana di Mesir juga menyembah banyak Allah seperti itu. Jadi ini merupakan satu bangsa Israel itu dikembalikan lagi kepada track-nya, bahwa penyembahan hanya boleh tertuju pada satu, yaitu kepada Allah. Nggak boleh ada Allah-Allah lain. Karena Allah-Allah lain itu bukan Allah. Ya. Allah-Allah lain belum tentu bisa menyertai mereka seperti Allah yang mereka sembah bisa menyertai mereka keluar dari tanah Mesir dan menghadapi berbagai tantangan. Jangan ada Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan Allah itu nggak boleh ada Allah lain. Jadi di hadapan Allah nggak boleh ada Allah lain. Artinya di hadapannya aja itu nggak boleh, apalagi kita sujud menyembahnya. Apalagi kita bergantung kepadanya. Apalagi kita berdoa kepadanya. Apalagi kita menggantungkan hatinya kepadanya. Itu udah jelas, udah parah banget, gitu ya. Ada di hadapan Allah aja itu nggak boleh. Ya, ada di hadapan Allah aja itu nggak boleh. Apalagi yang tadi dibilang, kita bergantung kepadanya, kita sujud menyembahnya, kita memprioritaskan hal tersebut itu nggak boleh. Karena di hadapan aja nggak boleh, apalagi hal-hal yang lain. Dan selanjutnya dari itu nggak boleh, sama sekali dilarang. Gitu. Jadi
larangan atau hukum pertama, perintah Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu menyatakan larangan untuk mempunyai relasi dengan hal yang lain selain Allah. Jadi ini berbicara tentang relasi. Ya, manusia yang memiliki relasi dengan Allah. Relasi artinya kebergantungan di sana, ada interaksi di sana, ada penyembahan di sana, ada doa di sana. Itu kan berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan hubungan. Jadi kita dilarang untuk mempunyai hubungan dengan Allah-Allah yang lain. Karena Allah menetapkan ini. Allah ingin kita hanya menyembah kepadanya. Allah ingin kita hanya punya relasi hanya kepada Dia. Jadi tujuan penyembahan hanya satu, yaitu Allah. Tidak boleh ada Allah yang lain. Lantas kan pertanyaannya, ini kan larangan untuk bangsa Israel pada masa itu, ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan diberikan kepada bangsa Israel pada masa itu, dan kayaknya udah nggak relevan lagi deh untuk masa sekarang. Oh enggak, ini sangat relevan untuk masa sekarang dan ini juga kita pegang di zaman sekarang seperti itu. Jadi dengan kata lain, seluruh hati kita harus tertuju kepada Allah. Betul ya? Larangan ini atau perintah ini menyatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu berbicara tentang seluruh hati kita, seluruh perhatian kita, seluruh fokus kita itu harus tertuju kepada satu, yaitu Allah. Ya. Jadi kalau pada konteks zaman Israel, konteks bangsa Israel pada masa itu tentu kepada dewa-dewa, kepada memberi korban atau menyembah kepada dewa-dewa lain atau Allah-Allah lain, beribadah kepada Allah-Allah lain. Tetapi ini juga berkaitan dengan relasi yang sudah disampaikan tadi, berkaitan dengan hati kita yang seluruhnya adalah kepada Allah. Lantas bagaimana dengan zaman sekarang? Jadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Martin Luther yang bilang begini, apapun yang membuat hatimu melekat kepadanya dan kamu bergantung kepadanya, itulah Allahmu. Ya. Apapun yang membuat hatimu melekat kepadanya dan kamu bergantung kepadanya, itulah Allahmu. Lalu ada pernyataan lagi dari Charles Spurgeon, itu adalah pendeta dari Inggris. Jadi waktu ini pendeta yang cukup berpengaruh juga di tahun 1800-an ya. Dia bilang begini, segala sesuatu menjadi berhala ketika hal itu menjauhkan kita dari Allah. Segala sesuatu menjadi berhala ketika hal itu menjauhkan kita dari Allah. Jadi apapun yang membuat hati kita melekat kepadanya dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu adalah berhala, itu adalah Allah lain. Nanti pertanyaannya, apa saja hal yang membuat kita jauh dari Allah dan lebih bergantung pada hal tersebut di masa sekarang? Jadi mungkin pada konteks bangsa Israel pada masa itu berbicara tentang dewa yang lain, Allah yang lain, tentang beribadah dan memberi persembahan. Kalau di zaman sekarang masih sama bahwa kita nggak boleh menyembah Allah yang lain, nggak boleh memberi persembahan kepada Allah lain atau beribadah kepada Allah lain, tetap masih sama. Tetapi ternyata hal-hal kecil yang mungkin kita anggap remeh itu juga ternyata adalah Allah-Allah yang lain yang kita juga harus waspada dan kita juga harus hati-hati. Misalnya, apa saja hal yang membuat kita jauh dari Allah dan lebih bergantung pada Allah? Misalnya, uang, misalnya hobi, misalnya karir, misalnya pekerjaan, jabatan, penghargaan dari orang lain, kekuasaan, bahkan mungkin yang sekarang sedang lekat sekali sama kita, ada gadget, ada akun media sosial. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Apakah pekerjaan kita itu menjauhkan kita dari Allah? Apakah pekerjaan kita itu membuat kita bergantung pada pekerjaan itu? Atau mungkin misalnya kita mengejar jabatan. Dengan mengejar jabatan, apakah kita menjauh dari Allah? Apakah kita dengan mengejar jabatan itu kita jadi bergantung pada hal yang kita kejar itu? Misalnya gadget kita atau media sosial kita, itu membuat kita jauh dari Allah atau enggak? Atau kita jadi bergantung sama media sosial, bergantung sama
hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Kita bangun, apakah kita langsung cek IG misalnya? Saya juga kadang-kadang suka gitu sih. Bangun tuh kadang-kadang langsung cek HP, ada berita apa nih, ada WhatsApp dari mana nih, ya. Yang seharusnya kita bangun tuh kita bersyukur, tapi kita malah ngecek yang lain, cek HP lah apa segala macam. Jadi itu harus kita harus waspada, karena segala sesuatu yang membuat kita bergantung padanya atau yang menjauhkan kita dari Allah itu adalah Allah-Allah lain. Sementara firman Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan. Artinya itu harus. Maksudnya itu adalah larangan yang sangat tegas dan jelas. Jangan ada padamu Allah lain. Uang kita, hobi kita, karir kita, di hadapan Allah itu nggak boleh. Kalau itu menjauhkan diri kita dari Allah. Jadi pertanyaan selanjutnya kan, oh berarti kita nggak boleh cari uang dong ya? Oh berarti kita nggak boleh menjalankan hobi kita dong ya? Oh berarti kita nggak boleh mengejar jabatan ya? Oh berarti kita nggak boleh main handphone dong ya? Berarti kita nggak boleh punya akun media sosial dong? Apakah kita benar nggak boleh melakukan itu semua? Tentu saja kita masih boleh melakukan itu semua. Tetapi motivasi kita apa? Ya, ketika kita bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita, apa yang menjadi dasarnya? Apakah itu dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan, seperti yang Ulangan bilang di sini? Ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 bilang seperti ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dasar dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu adalah Tuhan yang Esa. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu adalah melakukan kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang hanya satu itu. Tuhan Allah Tritunggal kita. Jadi ketika kita melakukan yang disebutkan tadi, bahwa kita mungkin mencari uang, bahwa kita bekerja, bahwa kita mengejar satu jabatan, itu adalah landasannya adalah kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah yang Esa itu, Allah Tritunggal kita. Jadi pertanyaan, apakah kita masih boleh melakukan hobi kita? Tentu masih boleh. Apakah kita masih boleh main media sosial? Tentu masih boleh. Tetapi kita harus koreksi, kita harus waspada, apakah ini menjauhkan kita dari Tuhan, atau justru dengan ini kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan pekerjaan yang kita punya, kita bisa memberkati orang lain. Dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, dengan media sosial kita memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, mengasihi Tuhan itu berkaitan dengan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ketika kita memprioritaskan keluarga kita, apakah dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan? Ketika kita memprioritaskan pekerjaan kita, apakah itu didasari dengan cinta kita kepada Tuhan? Ya, kita mengasihi keluarga, tentu itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan juga. Ketika kita dengan maksimal bekerja, dengan sepenuh hati bekerja, itu kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang Kolose 3 ayat 23 bilang, bahwa apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bentuk kasih kita kepada Allah yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita lakukan, yang didasari bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tidak ada Allah lain di hadapan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Tidak boleh ada Allah-Allah lain yang menjauhkan hati kita dari Allah, tidak boleh ada Allah-Allah lain yang membuat kita bergantung kepadanya. Ya, fokus kita atau kebergantungan kita, pengandalan diri kita hanya boleh bergantung atau hanya boleh mengandalkan Tuhan, atau kita hanya boleh berpengharapan kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata di sekitar kita berpotensi untuk
memiliki Allah-Allah yang lain. Bukan hanya sekedar kita menyembah kepada Allah yang lain atau beribadah kepada Allah yang lain, tapi ternyata di sekitar kita itu juga kita bisa berpotensi untuk menjauhkan diri kita kepada Allah dan menggantungkan hati kita kepada hal-hal yang lain. Dan ternyata itu adalah larangan dari Allah. Dan kita harus pahami itu dan kita harus mengerti bahwa hidup kita ini kita persembahkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat Tuhan berkenan pada apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, supaya kita terus bergantung pada Tuhan, dan hanya ada satu Allah dalam hidup kita, Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus yang juga telah mengaruniakan kehidupan kepada kita. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya ini juga boleh menguatkan kami, kiranya ini juga boleh menjadi pegangan dalam hidup kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, dan kami berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami berkomitmen untuk kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, inilah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak atas uraian firman Tuhan. Malam ini bisa mengingatkan kita kembali memang hanya Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita boleh dapat setia. Baik, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Bertahan Sampai Pada Kesudahannya. Setiap ku merasa lelah oleh perkara di dunia, Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkan
Iya, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita malam ini. Namun sebelumnya mungkin ada dari Bapak, Ibu, Saudara yang mau didoakan malam ini, boleh disampaikan. Kalau belum ada kita lanjut dulu ya, nanti kita bisa ungkapkan atau kita tanyakan lagi. Baik, untuk pokok doa yang pertama, doa ucapan syukur, bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan, bersyukur untuk segala kecukupan dalam hidup kita, bersyukur untuk pekerjaan kita, bersyukur untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bersyukur untuk gereja dan jemaat GKI Mekanaan, bersyukur untuk karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita. Untuk pokok doa yang pertama, minta dengan kasih Ibu Rosita untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan serta pemeliharaan Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Tolonglah kami untuk setiap harinya dapat bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga bersyukur untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Berkati kesehatan mereka Tuhan, dan semoga kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Kami juga bersyukur dapat berjemaat di GKI Kanaan ini. Biarlah kami selalu didorong untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui ibadah serta kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Tuhan telah menderita bagi setiap kami yang Tuhan begitu baik untuk kami ya Tuhan. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, kita akan berdoa di pokok doa yang kedua, yaitu berdoa untuk pemerintah Indonesia dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan yang rendah. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Berdoa untuk kasus COVID-19 yang beberapa waktu belakangan ini kembali meningkat. Mohon hikmat dari Tuhan agar kita sebagai masyarakat boleh menjaga diri kita dan menjaga orang lain agar penyebaran virus ini dapat ditekan dan terkendali. Kita berdoa juga untuk pemerintah dalam usahanya menanggulangi meningkatnya kasus COVID-19 ini, berkati setiap kebijakan yang dibuat. Untuk pokok doa yang kedua, minta dengan kasih Bapak Penatua Hernadi untuk pimpin kita di dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah tempatkan kami di negeri ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi bagian atas bangsa kami yang besar ini. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan sudah tempatkan kami di Indonesia itu, ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ini adalah satu rencana Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Ajar kami untuk peduli kepada pemerintahan bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak kami hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh memikirkan hal-hal yang besar akan bangsa dan negara kami. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini. Kalau kami mohon biarlah setiap keputusan yang diambil, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu boleh membawa kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi ekonomi saat ini ya Tuhan, di mana harga-harga terus naik. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan solusi, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada
kementerian yang terkait, pemerintah yang terkait ya Tuhan, supaya bisa mengendalikan harga-harga sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia ini Tuhan boleh terus terjamin. Kami berdoa untuk situasi politik. Kalau saat ini kami boleh mendengar ada berbagai hal-hal yang dilakukan oleh partai-partai politik melakukan koalisi. Kami berdoa biarlah semuanya itu berada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap partai-partai yang sedang melakukan koalisi, biarlah mereka tidak hanya mementingkan kepentingan suara mereka sendiri nanti di parlemen atau kepentingan partainya sendiri, tapi mereka boleh berkoalisi untuk mereka boleh mementingkan kepentingan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para calon-calon presiden yang mungkin akan digodok, yang akan dipilih oleh partai-partai tersebut. Biarlah Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang kami mohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka, dan Tuhan yang akan munculkan suatu pemimpin bangsa kami yang benar-benar takut akan Tuhan, dan yang mengutamakan akan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan dan ambisi pribadinya. Kami berdoa ya juga ya Tuhan untuk kasus COVID-19. Kami berdoa, biarlah Tuhan kalau kami lihat saat ini, kalau kami dengar ada kembali kasus ini meningkat dengan varian yang baru, biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada Satgas, baik yang di tingkat nasional maupun tingkat daerah sampai tingkat terendah, untuk bersama-sama mengendalikan virus ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang akan tolong untuk setiap masyarakat, supaya mereka juga tidak abai, karena virus ini mungkin akibatnya tidak terlalu parah, tapi biarlah rakyat Indonesia termasuk diri kami juga Tuhan tidak abai terhadap virus ini, dan kami boleh menjaga tubuh jasmani kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak menjadi penular atau kami jangan sampai tertular ya Tuhan. Kami serahkan untuk penanganan kasus COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan memberikan hikmat, sehingga kasus COVID ini boleh terkendali dengan baik, dan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah Tuhan yang akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik ya Tuhan, sehingga kasus ini boleh semakin hari boleh semakin berkurang, bahkan kami kalau boleh meminta virus ini Tuhan boleh hilang daripada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan untuk seluruh keberadaan kami berserahkan untuk seluruh bangsa dan negara kami dengan seluruh permasalahan yang dihadapinya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk pokok doa kita yang ketiga, berdoa untuk program-program yang sudah dirancangkan di GKI Mekanaan. Berdoa untuk para majelis dan hamba Tuhan dalam merancapkan program dan juga diberikan kesatuan hati dan kerjasama yang baik dalam melakukan pelayanan. Dan berdoa juga untuk pertumbuhan iman jemaat melalui program dan segala hal yang ada di dalam gereja. Untuk pokok doa yang ketiga, minta dengan kasih Ibu Yolan untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu atas gereja kami GKI Mekanaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk program-program yang sudah berjalan selama setengah tahun ini, dan kami menyerahkan setengah tahun ke depan ke dalam tangan pemimpinan-Mu. Biarlah setiap program yang sudah dirancangkan dapat berjalan dengan baik, dan supaya ini juga bukan hanya sebagai program yang dijalankan sebagai kewajiban, tapi biarlah melalui program-program yang ada dapat membuat jemaat semakin mengenal dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan dari masing-masing komisi dan bidang, biarlah kami dapat menyelesaikan pergumulan dan masalah yang ada dengan meminta pertolongan daripada Tuhan dan juga hikmat yang daripada Tuhan, dan supaya setiap program-program, setiap komisi dan setiap bidang dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, para majelis, hamba Tuhan, dan jemaat, agar kami dapat diberikan kesatuan hati, kerjasama yang baik, dan sukacita yang daripada Tuhan, supaya semua program ini dapat berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami juga menyerahkan untuk pertumbuhan iman setiap kami, kiranya Allah Roh Kudus yang terus memberikan kami kerinduan, supaya kami semakin hari dapat semakin serupa dengan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami.
Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke pokok doa kita yang keempat, namun sebelumnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang malam ini mau didoakan. Tuhan, Iya, Pak? mungkin bisa doain Pak Jem nanti ya, Jem, dalam proses perpindahannya dalam minggu-minggu ini. Ini kan masih bolak-balik ya antara Bandung Jakarta, biar Tuhan lancarkan. Itu aja Oh paling. iya, Pak. Sama Baik. nanti pelayanannya di tempat yang baru, terus ya penyesuaian yang mungkin Pak Jem harus lakukan di sana. Doain itu aja deh. Baik, Pak. Oke, makasih. Iya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang kita akan doakan bersama-sama malam ini. Iya, kalau enggak ada kita lanjut ya. Kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, berdoa untuk jemaat dalam usaha pekerjaan, studi, dan keluarga. Dan kita akan berdoa juga untuk Pak Jem yang saat ini dalam proses perpindahan masih bolak-balik Jakarta-Bandung ya. Mungkin kita akan doakan supaya perjalanannya bisa lancar, selamat sampai tujuan, dan kita akan doakan juga supaya Pak Jem di tempat pelayanannya yang baru bisa berjalan dengan baik dalam proses pengenalan gitu ya. Baik, untuk pokok doa yang keempat, saya minta dengan kasih Ibu Patricia untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa dan permohonan kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui setiap kondisi dan keadaan jemaat kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, dan kiranya pemeliharaan Tuhan juga selalu nyata bagi jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga senantiasa berdoa bagi keseharian setiap jemaat, baik dalam usaha pekerjaan, studi bagi anak-anak mereka, bagi jemaat kami dari anak-anak sekolah minggu sampai remaja, dalam studi mereka, dalam perkuliahan mereka, kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka, dan juga Tuhan yang memberkati keluarga yang ada di GKI Jemaat Kanaan, agar kiranya terus Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, agar boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Kami menyerahkan setiap apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, apapun bahkan yang mereka gumulkan, agar kiranya Tuhan yang terus campur tangan, memberikan kekuatan, agar kiranya setiap jemaat kami boleh terus semakin dewasa di dalam iman dan terus dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bersatu hati untuk Pak Jem Patimahu. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah dilaksanakannya dengan baik di Kanaan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati langkah beliau selanjutnya, baik dalam proses perpindahannya ke Jakarta, dari perjalanan Bandung Jakarta beberapa kali. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, agar proses perpindahan ini boleh berjalan dengan baik. Dalam perjalanan mereka juga boleh sampai tujuan dengan selamat. Begitu juga dengan setiap rencana-rencana yang sudah disusun dan didoakan sedemikian rupa, agar kiranya Tuhan senantiasa campur tangan, baik dalam pelayanan Pak Jem bersama dengan Ibu Tasya ke depannya, maupun juga dengan studi dari Keko dan juga Mio ke depannya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong setiap hal-hal yang mereka rencanakan, dan juga
mereka gumulkan dalam pelayanan mereka di tempat yang baru. Begitu juga dengan proses adaptasi, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Kami juga tak lupa berdoa bagi ayahanda dari Ibu Lingling, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap kelemahan tubuh yang saat ini sedang dialami. Tuhan, kami mohon agar kiranya Tuhan yang tunjukkan kasih karunia Tuhan bagi ayah kami, kiranya Tuhan yang menolong. Begitu juga dengan Pak Kingking dan juga Ibu yang senantiasa bergantian merawat, begitu pula dengan keluarga yang lain, agar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap mereka dalam merawat ayah tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan yang menyatakan kasih sayang Tuhan bagi keluarga ini, sebagaimana Tuhan menyertai dan menyatakan kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapa telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan di dalam persekutuan doa kami malam ini. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap kami, dan saat ini kami mau mengakhiri persekutuan doa kami di malam ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang waktu ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.